Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rindu Ferdani dengan nomor NIM 2101072012 dari kelas 2B di 3 akuntansi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional deposito. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian deposito, selanjutnya jenis-jenis deposito, selanjutnya fungsi dan manfaat deposito, selanjutnya karakteristik deposito, selanjutnya kelebihan dan kelemahan deposito, serta cara membuka dan mencairkan deposito. Yang pertama yaitu pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Yang lainnya yaitu simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan jenis simpanan lainnya seperti simpanan tabungan dan simpanan giro. Simpanan giro mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya, jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru bisa dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering juga disebut dengan tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, jika Anda mendepositokan uang pada tanggal 25 Agustus 2021 untuk 3 bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan, yaitu tanggal 25 November 2021, dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda yang sebesarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya, setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan, sehingga diperlukan sarana penarikan yang berbeda pula. Sebagai contoh, untuk deposito berjangka menggunakan bilet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Selanjutnya yaitu jenis-jenis deposito. Jenis yang pertama yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka adalah salah satu dari jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka telah diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun suatu lembaga tertentu. Uang yang disimpan hanya dapat diambil saat jatuh tempo saja oleh pihak yang tertera pada biletnya. Deposito jenis ini juga merupakan jenis deposito yang umum dikenal oleh masyarakat. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan suatu deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam sebuah bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau suatu lembaga tertentu, sehingga bisa dipindah tangankan dan sangat memungkinkan untuk diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu deposito on call. Deposito on call adalah sebuah tabungan berjangka dengan waktu penyimpanannya sangat relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya kurang dari sebulan. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka atas nama, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk. Deposito berjangka bukti kepemilikan disebut dengan bilet deposito, sedangkan sertifikat deposito bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan.
Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Deposito berjangka bunga dibayar di belakang, sedangkan sertifikat deposito bunga dibayar di muka. Deposito berjangka pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda atau penalty rate, sedangkan sertifikat deposito pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto. Selanjutnya, deposito berjangka nominal ditentukan oleh nasabah, sedangkan sertifikat deposito nominal ditentukan oleh bank. Selanjutnya, deposito berjangka dalam mata uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito dalam mata uang rupiah saja. Selanjutnya, deposito berjangka dapat di roll over, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat di roll over. Selanjutnya yaitu fungsi deposito. Fungsi yang pertama yaitu fungsi intern. Fungsi intern adalah salah satu bentuk fungsi strategis dalam membantu aktivitas atau kegiatan operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakainya karena hanya mempunyai limit waktu. Yang kedua yaitu fungsi ekstern. Fungsi ekstern ini juga berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yakni untuk suatu lembaga yang penggerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Dalam usaha mencapai tujuan suatu pembangunan nasional, diharapkan lembaga perbankan dapat berperan penting untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan perkembangan suatu perekonomian nasional atau internasional yang bergerak cepat dan juga diikuti tantangan yang bertambah luas. Selanjutnya yaitu manfaat deposito. Manfaat yang pertama yaitu dari segi bank, yaitu sebagai salah satu bentuk usaha suatu bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau juga badan hukum. Upaya tersebut ialah sebagai penambah modal untuk dapat menunjang suatu usaha perbankan, khususnya pada bidang peminjaman atau kredit, bisa memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito. Selanjutnya yaitu dari segi deposan. Deposito yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan simpanan lain. Selain dari itu dapat memperoleh suatu jaminan kredit serta dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Manfaat yang ketiga yaitu dari segi perkembangan ekonomi. Dana yang terhimpun oleh suatu bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit, akan digunakan dengan cara maksimal dalam suatu rangka keperluan yang produktif. Oleh karenanya, secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik deposito. Yang pertama yaitu setoran minimal. Setoran minimal deposito tidak sama dengan yang sedang membuka tabungan, yaitu dibuka dengan jumlah yang kecil. Penempatan uang untuk dapat membuka deposito membutuhkan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan jumlah tabungan. Besaran pembukaan suatu deposito pada tiap bank berbeda-beda. Yang kedua yaitu jangka waktu. Penempatan deposito ini juga mengharuskan adanya pengendapan dana dengan jangka waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabah, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Selanjutnya yaitu bunga deposito. Bunga deposito yang dapat diperoleh biasanya lebih besar daripada bunga tabungan. Jadi secara otomatis dana yang dimiliki akan berkembang lebih cepat. Dana yang cepat berkembang ini yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk investasi dibandingkan dengan tabungan. Selanjutnya yaitu risiko rendah.
Tingkat pada suku bunga yang tinggi ternyata tidak akan menjadikan deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi, tapi deposito digolongkan sebagai produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya karena sebuah deposito masih sama-sama produk simpanan bank. Selanjutnya yaitu biaya administrasi dan pajak. Biaya administrasi dan pajak bulanan tidak akan ditemukan pada deposito karena pajak deposito dihitung dari hasil bunga deposito saja. Yang terakhir yaitu jika terpaksa harus mencairkan deposito. Jika suatu saat nasabah harus bisa mencairkan deposito, biasanya bank akan mengenakan denda penalti pada penarikan dana deposito yang belum jatuh tempo. Jumlah dendanya juga bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank. Selanjutnya yaitu keuntungan deposito. Keuntungan yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Keuntungan yang kedua yaitu memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga yaitu dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Keempat yaitu akan lebih aman karena dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Selanjutnya yaitu kelemahan deposito. Kelemahan yang pertama yaitu keuntungan cukup rendah. Yang kedua yaitu bunga deposito lemah terhadap inflasi. Yang ketiga yaitu nasabah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana. Yang keempat yaitu pajak deposito terlalu tinggi. Selanjutnya yaitu cara membuka deposito di bank. Yang pertama yaitu pilih produk deposito yang Anda inginkan. Yang kedua yaitu mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Yang ketiga yaitu membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Yang keempat yaitu apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Yang kelima yaitu melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang keenam yaitu jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Yang ketujuh yaitu simpan bukti kepemilikan deposito. Selanjutnya, cara mencairkan deposito. Yang pertama, pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Yang kedua, Anda diharuskan membawa biliet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank. Yang ketiga, yaitu petugas akan memproses dana Anda. Yang keempat, yaitu Anda akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Yang kelima yaitu petugas bank akan meminta Anda untuk menandatangani kedua slip tersebut. Yang terakhir yaitu bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.